welcome back to our class. Nah, teman-teman semuanya, pagi hari ini Buleni tidak sendiri loh. Buleni beserta kelas 6 Umamah. Ya, mereka akan membantu Buleni untuk apa? Menjelaskan mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, kita lihat ya penjelasan dari mereka. Oke. Sebentar dulu ya, sebelum kita menyimak penjelasan dari mereka. Nah, Buleni kasih tahu dulu, ini merupakan tugas video pembelajaran. Jadi mereka tukar peran, mereka menjadi guru dan Buleni menjadi muridnya, di mana mereka membuat video pembelajaran mengenai materi tersebut. Dan ternyata hasilnya luar biasa. 6 Umamah kreatif, inovatif, dan sudah percaya diri untuk mengemukakan sebuah materi yang untuk diberikan kepada orang lain untuk mengetahui hal tersebut. Nah, yuk langsung saja. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Janisa dari kelas 6 Umamah. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah memperbanyak keturunan. Nah, perkembangbiakan ada 2 cara loh. Yang ke-1, generatif atau kawin. Yang kedua, vegetatif atau tidak kawin. Yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan vegetatif. Cara ini adalah perkembangbiakan menghasilkan individu baru tanpa melalui sel jantan dan sel betina. Ada 2 jenis loh. Yang pertama alami dan yang kedua buatan. Kalau secara alami itu 1 tunas. Contohnya pisang dan bambu. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama Ana Esti Kusuma Wardani dari kelas 6 Umamah binti Zainab. Di video ini Ana akan membicarakan tentang perkembangbiakan vegetatif alias perkembangbiakan tumbuhan yang tidak kawin. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2. Ada generatif, yaitu secara kawin, dan vegetatif secara tidak kawin. Sekarang, di video ini, Ana akan membahas perkembangbiakan vegetatif alami. Antara lain sebagai berikut. Tunas. Pada umumnya, tumbuh pada batang ketiak daun dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Asila Fares Maria. Ana akan menjelaskan perkembangbiakan tanaman padi. Itu kita dari bahasa pertama itu di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok. Sebagian besar masyarakat beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain yang pertama Jawa Timur, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, keempat Sulawesi Selatan, dan kelima dan Sumatera Utara. Tanaman padi merupakan tanaman musim, semusim, dan termasuk golongan rumput-rumputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Syarifatul Umayyah dari kelas 6B Umamah binti Zainab. Kali ini Ana akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Tumbuhan memiliki 2 tipe reproduksi aseksual.
di mana keturunan yang dihasilkan identik dengan individu tetuanya secara genetik. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi aseksual yang berasal dari bagian vegetatif tumbuhan, misalnya tunas daun. Berbeda dengan apomisis yang merupakan bentuk peralihan dari reproduksi seksual ke reproduksi aseksual tanpa melibatkan fertilisasi, misalnya melibatkan biji. Apomisis terjadi pada banyak tanaman dan juga sebagian organisme lain. Lihat partenogenesis. Reproduksi vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan yang sering terjadi pada tanaman herba dan tanaman berkayu perennial, dan biasanya melibatkan modifikasi batang, akar, dan daun. Tanaman yang berkembang biak dengan cara seperti ini bisa bertahan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya dari ambang kepunahan dan menghasilkan keturunan. Hal ini juga dilakukan oleh tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Untuk video ini Ana akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan sel jantan dan sel betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan bisa terjadi secara alami dan secara buatan. Berikut contoh perkembangbiakan secara alami, yaitu tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, akar tinggal, geragi, dan spora. Sedangkan secara buatan diantaranya cangkok, sambung, okulasi, dan runduk. Dalam video ini Ana mengambil contoh alami, yaitu geragi. Geragi adalah batang yang merambat di permukaan tanah. Kemudian batang tersebut akan bertumbuh akar, lalu muncullah tanaman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ana akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Nah, sekarang Ana hanya ingin membahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Macam-macam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami adalah tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar tinggal, limpang atau rizom, geragi, dan spora. Dan Ana ingin membahas salah satunya, yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya kuncup di sekitar umbi induknya, dinamakan ciung atau anak umbi lapis. Setelah berakar dan berdaun, ciung dapat dipisahkan sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya, tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, yang kedua, Ana akan membahas perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai. Nah, di video kali ini, Ana akan membahas dan menjelaskan perkembangbiakan dengan proses vegetatif. Apa ya perkembangbiakan vegetatif? Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkawinan di tumbuhan itu sendiri. Sampai situ sudah paham belum? Kalau belum, Ana akan menjelaskan tanaman apa sajakah yang berkembang biaknya melalui proses vegetatif. Di antara lain adalah tunas. Apa saja ya contoh tumbuhan tunas? Contohnya seperti pohon pisang, pohon bambu, dan pohon kelapa. Selanjutnya ada rizoma. Apa saja ya contoh tumbuhan rizoma? Contohnya contohnya seperti tanaman jahe dan kunyit. Nah, ada lagi nih, namanya stolon. Apa saja ya contoh tumbuhan tanaman stolon? Di antara lain ada tanaman rumput teki dan stroberi. Nah, kita sudah selesai mempelajari jenis tanamannya. Dan sekarang kita pelajari penyerbukannya. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah tanpa bantuan makhluk hidup lain. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui tunas seperti pohon pisang, rizoma, dan stolon. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan dengan bantuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selain perkembangbiakan generatif, tumbuhan juga dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangan vegetatif alami, antara lain yaitu ada 8. Ada tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar tinggal, geragi, dan spora. Di sini aku akan menjelaskan apa saja teman-teman, yaitu tunas adventif, spora, dan umbi batang. Yang pertama, aku akan menjelaskan tunas. Tunas pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas dapat tumbuh tanpa bergantung pada tumbuhan induk untuk mendapat nutrisi. Contoh yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang dan tebu. Yang kedua, aku akan menjelaskan tentang tunas adventif, yaitu adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lain, misalkan bagian daun dan akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada daun yaitu sukun, cemara, kersen, dan kesamak. Yang ketiga yaitu spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Ukuran spora sangat kecil. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku-pakuan, tumbuh seperti spiril, pakis, dan paku tanduk rusa. Yang terakhir adalah umbi batang. Yang keempat, umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Kaila. Di sini Ana akan sedikit menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan adalah cara tumbuhan untuk melestarikan keturunannya. Salah satu cara
tumbuhan dalam perkembangbiak adalah melalui perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Cara perkembangbiakan ini disebut juga sebagai perkembangbiakan tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari tungkas, membelah di akar, tinggal umbi-umbian. Sedangkan jenis perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangbiakan genetik tumbuhan juga dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Secara vegetatif terjadi tanpa adanya pelaburan antara sel kambing jantan dan sel kambing betina. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Tunas, contohnya pisang. 2. Tunas anfetif, contohnya cocol bebek. 3. Ubi lapis, contohnya bawang merah. 4. Ubi batang, contohnya kentang. 5. Ubi akar, contohnya wortel. 6. Akar tunggal, contohnya lengkuas. 7. Geragi, contohnya stroberi. 8. Spora, contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Perkembangbiakan alami dibagi menjadi beberapa alat perkembangbiakan. 1. Tunas, contohnya batang pohon bambu dan pohon pisang. 2. Tunas daun, contohnya tumbuhan cacar bebek. 3. Umbi batang, contohnya tumbuhan kentang. 4. Umbi lapis, contohnya bawang merah. 5. Umbi akar, contohnya wortel. 6. Gerigi, contohnya rumput ketekik. 7. Akar tunggal, contohnya jahe. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan campur tangan manusia, yaitu okulasi atau menempel. 2. Menyambung. 3. Stek. 4. Mencangkong. 5. Merunduk. Sekian dari video Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, Ana di sini mau menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Nah, teman-teman, pertumbuhan vegetatif itu artinya apa sih? Nah, di sini Ana mau menjelaskan. Pertumbuhan vegetatif adalah pertumbuhan
yang secara tidak kawin. Nah, pertumbuhan vegetatif juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Di sini Ana mau memberitahu cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Yang pertama adalah spora. Spora itu teksturnya itu sangat halus. Dia bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau bisa melalui hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua adalah umbi. Umbi adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang besar dan juga berisi. Umbi ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, contoh tumbuh-tumbuhannya adalah kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Yang ketiga adalah rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi, tapi bedanya ini merupakan batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Nah, contoh tumbuhannya adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Yang kelima adalah geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini juga bisa menghasilkan tumbuhan di ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan strawberry. Nah, sekarang Ana mau menjelaskan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Nah, kalau udah, itu tumbuhannya lalu ditancapkan ke atas tanah. Dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Nah, contoh tumbuhan yang biasanya di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Nah, yang nomor 2 adalah cangkok. Kalian pasti pernah dengar kan yang namanya cangkok. Cangkok itu perbanyak tumbuhan, melukai bagian tumbuhan, lalu bagian itu ditutup dengan tanah, lalu bagian itu dibungkus dengan di bagian itu dibungkus dengan tanah dan ditutup rapat-rapat dengan plastik ataupun bahan yang lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa ditanam kembali. Nah, ini dia contoh tanaman-tanaman yang biasanya dicangkok, yaitu mangga dan jambu. Yang nomor terakhir, yaitu yang nomor 3 adalah okula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Aura. Di sini aku akan kasih tahu proses perkembangbiakan vegetatif. Oke, jadi proses perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi 2 macam. Ada perkembangbiakan vegetatif yang alami dan juga yang tidak alami, atau bisa dibilang buatan. Nah, di sini aku bakal kasih tahu dari perkembangbiakan vegetatif yang alami dulu. Di sini pertama ada tunas, ada tunas daun, terus ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, ada akar tinggi atau bisa dibilang semacam rizoma gitu. Terus sama ada geragi atau bisa dibilang stolan. Contohnya untuk tunas, contohnya itu batang yang ada di dalam tanah akan membentuk seperti tunas juga. Terus tunas daun, tunas ini tumbuh pada ujung atau ketiak daun. Nah, umbi batang itu contohnya itu kentang. Tunas dapat tumbuh pada beberapa tempat pada mata tunas.
Nah, untuk umbi lapis itu contohnya itu bawang merah. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak keluar akan tumbuh membentuk seperti tunas. Nah, sekarang contoh dari umbi bakar itu adalah wortel. Merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat atau cadangan makanan. Akar tinggal atau bisa dibilang rizoma. Tunas pada akar tinggal merupakan batang yang ditumbuk mendatar di permukaan tanah. Geragi atau stolon aku kasih itu tuh contohnya itu rumput. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sebelumnya aku mau baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan membacakan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah penyerbukan tanpa dibantu oleh perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora, ya alami dengan tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami dengan tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami dengan cocor bebek, pohon sukun, dan pohon cemara. Umbi batang dialami oleh kentang dan ubi jalar. Nah, itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.